Ya, marilah kita tingkatkan keimanan tadi. Marilah tingkatkan kesabaran, marilah kita tingkatkan ilmu yang kita miliki. Dan marilah kembali kepada ilmu yang senantiasa adalah didengungkan oleh baginda Nabi adalah awaluddini ma'rifatullah, bahwa awal agama itu adalah mengenal Allah, dan tidak ada yang manusia yang bisa mengenal Allah tanpa mengenal dirinya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal dirinya, dia kenal Rabbnya. Ya. Waman arafa rabbahu fasadal jasadahu. Pada saat dia sudah mengenal dirinya adalah leburlah dirinya, panaklah dirinya, matilah dirinya. Nah, inilah perjalanan sahabat. Maka ada sahabat-sahabat yang bertanya tentang konsep tadi adalah al-mutu qabla an tamutu, adalah bagaimana cara mematikan diri, bagaimana cara memfanakan diri. Maka pada malam hari ini barangkali Abah akan sedikit berbagi, tapi sebelum Abah berbagi, ya tentu saja alhamdulillah wa syukrillah malam hari ini sudah ada di majelis, ya. Abah ingin mengucapkan buat sahabat-sahabat Kalimantan Timur yang luar biasa, Mas Budi, ya, kemudian dan semua sahabat-sahabat yang ada di Kalimantan Timur, senantiasa diberikan adalah kebahagiaan dohiron wa batinan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk mendapatkan kebahagiaan dohiron wa batinan, maka marilah sempurnakan syariat dan hakikatnya. Ada syariat pada hakikat, ada hakikat pada syariat. Nah, ini yang harus dibangun oleh kita. Maka kita di alam dunia ini adalah sudah memiliki dua bagian yang harus kita hidupkan dua-duanya. Maka jasad dan ruh kita, ya. Maka kita ada bagian yang umum yang disebut dengan jasad, adalah yang disebut dengan fal insan wa ala nawaini jismaniyun wa ruhaniyun, ya. Maka disinilah kita harus memahami dua tapi satu pada dasarnya. Maka sahabat, manusia-manusia yang hari ini adalah menderita sebenarnya adalah dia masih mati sesungguhnya. Maka itulah tadi Abah membuat judul bahwa sesungguhnya pada saat kehidupan kita di dunia ini adalah kematian. Dan kehidupan kita di dunia ini adalah tidur. Dan itu sudah dinyatakan oleh hadis baginda Nabi. Adalah kenapa kita adalah harus al-mutu qabla an tamutu. Supaya kita bisa bangun dari tidur. Kita harus bisa bangun dari mati. Dari semua. Kita harus bangkit, harus kiamat. Kiam itu bangkit. Tetapi selama yang ada adalah jasad, maka jasad inilah akan menjadi penghalang kepada perjalanan kebahagiaan kita. Walaupun di penghujungnya nanti jasad ini sahabat akan mendapatkan bagian kebahagiaan, ikut menikmati tadi semua. Tetapi manusia menjadi salah konsep, maka dia akan hanya sebatas mencari kenikmatan untuk jasad. Padahal jasad itu adalah nanti akan sedikit ada dia sendiri akan pesta, ikut menikmati dan ikut menyaksikan tadi sesungguhnya. Maka marilah kita luruskan, sesungguhnya adalah kita kembalikan kepada konsep Allah, ya. Dan konsep Allah adalah sudah Allah sampaikan di dalam berbagai ayat di dalam Al-Quran adalah, maka Allah berfirman adalah kul hadihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'an, dan inilah jalanku dari semua, ya. Marilah kita ikut jalan Allah. Hanya jalan Allah yang bisa membawa kepada Allah dari semua. Maka nanti di penghujungnya sahabat, nah sekarang bagaimana konsep supaya kita bangun dari tidur. Dan hari ini pun ilmu pengetahuan kata Abah sudah membuktikan manusia 90% adalah kesadarannya kesadaran tidur tadi semua, ya. Kenapa disebut kesadaran tidur? Karena ada pada kesadaran jasad, ada pada aku palsu, gitu. Ada pada diri yang palsu tadi semua. Adalah aku yang Adam tadi semua. Maka inilah kenapa kita selalu terjebak pada hal-hal yang sifatnya adalah makhluk, karena kita adalah masih pada aku yang palsu tadi semua.
masih aku cangkang tadi semuanya, aku syariat tadi semua. Tetapi jangan lupakan, maka disinilah kesempurnaan syariat pada hakikat, hakikat pada syariat, dohir pada batin, batin pada dohir. Nah inilah maka pada malam hari ini mari kita kembali lagi membahas tentang hal itu sahabat, supaya makin jelas. Dan niatkan bahwa kita sesungguhnya adalah untuk berniat bertafakur, karena diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa bertafakur pada kita. Afala yatafakkarun tadi semua. Afala yatadabbarun, afala ta'qilun. Marilah kita asah akal kita. Tapi akal bukan yang dikendalikan oleh hawa nafsu, tapi akal yang dibangun dengan kesadaran. Akal yang dibangun dengan cinta. Akal yang dibangun dengan Allah tadi semua ya. Maka inilah konsep kepada kita adalah kita harus selalu menyadari bahwa kita dua bagian. Manusia terlalu sibuk dengan bagian yang dohir, yang bagian yang dohir itu adalah akan hancur dari semua. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Tadi semua. Jadi maka itulah Syekh Muhi Pamijahan membagi ibadah. Ibadah itu adalah bagian diri kita yang luar dan hasilnya hanya sah tetapi tidak makbul. Barulah naik pada makbul itu pada ubudiyah dari semua. Barulah dia makbul pada bagian kolbu dari semua. Tapi belum dibalas oleh dia. Barulah yang di penghujungnya adalah bagian yang ada abudah tadi semua, mi'raj tadi semua. Perjalanan tubuh dohirnya disebut dengan isra. Dan kemudian perjalanan bagian yang ruhnya disebut dengan mi'raj dari semua. Adalah perjalanan ubudiyah dan perjalanan abudah tadi semua ya. Maka itulah kenapa dalam hadis dikatakan al-mu'min mir'atul mu'min, adalah al-mu'min yang pertama adalah al-mu'min ruh Allah yang ditiupkan pada kita, faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Al-mu'min yang kedua adalah al-mu'min Allah, asma Allah, sifat Allah tadi semua ya. Nah ini kemudian juga adalah yang dikatakan as-salat mi'rajul mu'minin. Nah maka as-salat itu adalah mi'rajnya adalah dua mukmin tadi semua ya. Maka ada bagian yang diri dohir disebut dengan isra ya. Isra adalah perjalanan dohir karena kita punya jasad. Mi'raj adalah perjalanan batin karena kita punya ruh tadi semua. Nah bedakan antara ruh dan jiwa. Kata Abah yang disebut jiwa adalah ruh yang sudah terpengaruh dengan jasad. Rasa memiliki tadi semua ya. Ego diri tadi semua ya. Maka ada sifatlah tiga pada diri kita, bahimia, subu'iyah, syaitoniyah. Maka di penghujungnya kita akan berhadapan. Setinggi apapun kita berjalan dengan ibadah, maka kita akan bertemu dengan iblis tadi semua. Pada saat di titik tertentu nanti kita akan dihancurkan oleh iblis. Kata Abah, iblis itu adalah ada pada pada makom ibadah. Iblis itu ada di surga. Nabi Adam ditipu oleh iblis adalah di surga, bukan di pasar malam. Tidak akan ketemu di pasar malam dengan iblis. Kita hanya akan ketemu di pasar malam itu dengan setan dan jin. Tapi iblis akan menunggumu pada saat kita merasa sudah ahli ibadah. Pada saat kita merasa ahli ilmu. Pada saat kita merasa lebih baik. Pada saat kita merasa sudah sholat. Pada saat merasa kita sudah saum, sudah haji. Pada saat merasa kita sudah beramal, iblislah itu sesungguhnya. Maka hati-hati ya sahabat. Maka marilah pahami adalah memahami ibadah, ubudiyah dan abudah. Sah, makbul dan makjur. Kita harus makjur di penghujungnya. Maka itulah perjalanan adalah dohir adalah disebut dengan syariat. Perjalanan dohir itu disebut syariat, tetapi yang syariat juga harus Allah. Karena kalau syariat yang melakukannya oleh diri kita, sahabat, maka syariat itu adalah mudah sekali dihancurkan. Tadi al-amalu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu syir'i ihlasi fiha. Amal itu adalah kosong. Amal itu adalah mati.
Adapun amalnya daripada ikhlas itu adalah arwahnya daripada amal itu adalah ruhnya daripada amal itulah ikhlas. Ikhlas itu adalah pada saat sudah tidak lagi merasa beramal, sudah tidak merasa sholat, merasa berbuat baik, merasa berilmu, merasa lebih baik. Itulah ikhlas. Selama itu ada, maka mudah dihancurkan nanti oleh iblis. Iblis menunggu kita di surga. Adalah di surga ilmu tadi semua. Iblis akan selalu adalah kita merasa lebih baik, ana khairun minhu, itulah yang akan muncul nanti pada saat kita menjadi ahli ibadah. Ana khairun minhu itulah pada saat kita muncul, pada saat kita merasa ahli ilmu. Ana khairun minhu itulah akan muncul pada saat kita adalah menjadi ahli dikir dari semua. Maka iblis itulah ahli dikir. Iblis itulah ahli ilmu. Iblis itulah ahli ibadah. Maka disinilah kita harus memahami konsepnya, sahabat. Tadi semua tidak terjebak pada adalah merasa lebih baik, merasa lebih mulia, merasa lebih soleh. Nah, inilah persoalan yang harus mari kita sempurnakan memahaminya sesungguhnya. Selamatkan dari sifat bahimia, subuhnya, dan syaitonnya, sahabat. Ya. Maka untuk itu kita harus mengerti konsepnya. Maka kenapa baginda Nabi pun subhanallah di asra. Asra itu adalah berjalan yang dijalankan. Maka syariatnya harus Allah. Allah lah syariatnya itu yang menggerakkan pada tubuh kita ini. Ya, kalau syariatnya diri kita hancur oleh iblis. Walaupun banyak muncullah jadi iblis, merasa lebih mulia, merasa lebih soleh, merasa lebih baik. Pada saat berilmu jadilah barsiso. Pada saat adalah berilmu jadi barsiso. Pada saat memiliki ketaatan jadilah Balham bin Baura. Kemudian pada saat dia menjadikan dia pengusaha jadilah Firaun tadi semua. Pada saat kaya jadilah Salabah dan Korun. Itulah istilah-istilah Tuhan yang sampai saat ini kita paham ya. Padahal sesungguhnya sahabat, jalan menuju Allah itu mudah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Maka itulah kenapa Allah menghendaki adalah kemudahan kepadamu. Itulah kenapa dalam Al-Quran banyak menggunakan kata yusrun, bukan kata sahlun. Yusrun adalah kata mudah yang tidak membutuhkan syarat, tidak membutuhkan ilmu bahkan. Tetapi adalah berserah diri kepada dia. Itulah kenapa konsep Islam adalah kita harus menafikan diri yang dohir dan menafikan diri yang dohir, mengisbatkan pada diri yang batin. Supaya apa? Nanti diri dohir mendapatkan surga, jannatul ma'wa di dunia ini. Akan mendapatkan ayyada yu'ayyidu adalah bagian pada saat ruh sudah mi'raj, sudah husul pada Allah, sudah abudah pada Allah. Karena yang bisa membawa kepada Allah adalah Allah. Dari semua ya. Karena sekali lagi maka oleh karena itulah kesempurnaan kepada kita adalah bagaimana adalah kita menjaga bersucinya karena kita adalah dohir dan batin, maka ada syariat dan hakikat, maka bersucinya pun adalah harus hakikat dan syariat. Tapi kembali lagi, air mutlak yang ada ini, air sumur, air hujan, air es, air salju, air laut dan lain, 7 air mutlak itu tidak bisa membersihkan dirimu untuk sampai pada Allah. La yamassuhu ilal mutahharun. Tidak bisa tangan dicuci kemudian lantas kau bisa wusul pada Allah. Tidak bisa mulut dikumur-kumur kau langsung wusul pada Allah. Tidak bisa telinga dicuci langsung wusul pada Allah. Tidak bisa wajah dicuci langsung wusul pada Allah. Tapi yang harus dilakukan oleh kita adalah tabayar tubuh taubatan, adalah mengembalikan. Itulah kenapa tadi pagi Abah sudah membahas tentang surat At-Taubat. Kenapa surat yang ke-9? Pada saat kita sudah mampu memanage 7 lubang di kepala dan 2 lubang kubul dubur tadi semua. Itulah hakikat wali songo yang ada pada diri. 7, 9 lubang yang ada pada diri. Supaya nanti di bulan ke-9, di bulan Ramadan, maka kita pun sudah ada ya'udu dari semua. Supaya tubuhnya ayyada yu'ayyidu mendapatkan kebahagiaan. Kalau ruhnya sudah nikmat, maka jasadmu akan kebawa nikmat.
Kalau ruhnya adalah sudah wusul, maka maka dohir kamu pun adalah sudah ada di situ sesungguhnya, ya. Maka dikatakan adalah wahiyya ala nau'aini taharatu dhahir wahiyya tasulu bima'i syariah. Tapi kemudian Abah katakan dalam Kifayatul Ahyar sekalipun bahwa air syariat itu, air 7, air mutlak itu harus memiliki 3 sifat, tidak berubah rasa, warna, dan bau. Tapi harusnya kalau orang-orang mengkaji yang baik, dia akan mengerti sebetulnya tidak ada air yang tidak berubah rasa, warna, dan bau. Maka disitulah isyarah kepada fuqaha sekalipun pada kita adalah harus melalui adalah wudhu ruhani, 7 air mutlak batin. Air yang dari Allah, dari semua. Yang tidak akan berubah rasa, warna, dan bau. Karena dia adalah merupakan dia bako dari semua. Dan dia qadim, dia tidak akan pernah berubah. Tidak akan pernah tagoyur. Sementara air yang diriwayatkan mutagoyir, dia mudah berubah. Mutagoyir itu adalah mudah berubah, sahabat. Maka disitulah mari kita sempurnakan, ya. Adapun ya wa taharatul batin wa hiya tasulu aidon bin taubat. Nah ini taubat dulu. Wa talqin wa tasfiyati wa suluki thariqah. Kita harus mau melaksanakan tadi semua, ya. Syariat itu cara. Tetapi kalau seandainya tidak torik dijalankan, maka apa artinya resep tanpa lakukan masak? Tadi semua. Kenapa harus masak? Supaya ketemu hakikat. Apa itu hakikat? Tujuan. Tadi semua. Ya. Jadi syariat adalah cara. Torikot adalah jalan. Hakikat adalah tujuan. Ma'rifat adalah usul sampai. Itu loh. Itulah yang harus dipahami. Maka dibagilah tubuh kita. Jasad, hati, ruh, dan sir. Syariat pada tubuhmu, tapi harus Allah yang berjalannya. Tapi bagaimana supaya tubuh ini bersyariat dengan Allah? Jadilah hamba. Maka disitulah dalam segala perkara sahabat harus diawali dengan tubadil. Apa itu tubadil? Adalah berganti peran dari wayang, dari dalang, merasa jadi dalang, merasa sholat, merasa puasa, merasa wujud. Maka sekarang kembalikan. Semuanya kembalikan. Tabayatubu taubatan itu adalah kepada dia. Kalau tidak, kita selamanya hidup ini adalah kematian. Dan tidak ada makhluk yang hanya mereka yang hidup yang bisa kembali kepada yang maha hidup. Dan kenyataannya manusia dalam dunia itulah kenapa menjadikan manusia tidak bahagia hari ini. Ya, walaupun sholatmu sudah banyak, walaupun baca Quranmu sudah baik, walaupun ada istighosahmu adalah rutin kau jalankan, walaupun khotaman, manakib, tapi tetap kebahagiaanmu tidak ada di situ. Bahkan masih jauh dari usul. Kenapa? Karena Allah ingatkan wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Karena masih donka, sempit di semua, ya. Maka begitu mudahnya kebahagiaanmu hilang tadi semua pada saat dadamu sempit tadi semua, ya. Maka inilah tentang how to manage, adalah bagaimana kita memanage dada kita. Alam nasrah laka sodrok tadi semua, ya. Inilah sahabat surat Al-Insyirah itu betapa penting dipahami. Abah sering ulang-ulang masalah ini karena kenapa Allah menggunakan istifham, lam tadi semua, ya. Nasrah, nah siapa isim fa'ilnya? Si Nasrah, bukan kamu tadi semua. Adapun diri kita adalah laka sodrok itu lamnya adalah laka itu milik dialah dada itu. Tadi semua, milik Muhammad tadi semua. Maka sodrok itu mudhaf ilaih. Maka jadi maf'ul dia di situ. Nah, sementara kita manusia selama ini adalah tidak tubadil. Kita merasa sholat, kita merasa puasa, kita merasa wujud. Maka sebanyak apapun adalah sholawat yang kamu lakukan tidak berdampak. Sebanyak apapun dzikir yang kamu lakukan tidak berdampak. Sebanyak apapun adalah istighosah yang kamu lakukan, baca Quran yang kamu lakukan, tidak berdampak. Maaf, karena hari ini tidak bisa lagi kita pungkiri. Sudah ratusan tahun metodologi ini dijalankan dan tidak berdaya.
menghadapi kehidupan saat ini. Ya, inilah yang harus dipahami oleh kita sahabat ya. Maka itulah sahabat tadi sesuai dengan Mas Irman, tadi semua Mas Bambang, Mas Budi, Mas Arif yang bertanya ke Abah tentang bagaimana konsep adalah kita harus mati dalam hidup. Ya, itulah satu-satunya jalan. Dan itulah yang dikatakan oleh Allah adalah mengatakan bahwa maka di dalam dalam sebuah ayat Allah memerintahkan kepada kita adalah dalam bab dzikir yang dikatakan adalah la yadukuna fihal mauta illal mautal ula. Dan mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya kecuali mati di dunia. Itu mati di dunia. Tadi sahabat. Karena masalahnya adalah bukan masalah kamu sudah melaksanakan atau tidak melaksanakannya. Karena manusia akhirnya melakukan sesuatu yang dia tidak pahami. Karena nas yang datang dari Allah itu tidak dipahami mafhum nasnya. Kenapa manusia tidak memahami mafhum nas yang Allah tuliskan, firmankan? Karena kamu mati. Tadi sahabat, karena kita mati. Karena yang tahu yang hidup hanya yang hidup. Ingat itu. Yang bisa tersambung kepada yang hidup hanya yang hidup. Sementara manusia pada saat dia merasa hidup, kenyataannya adalah mati. Itulah kenapa baginda Nabi bersabda, an-nasun yamun. Manusia itu adalah tidur. Tuh. Wa idza matu intabahu, ketika dia mati adalah dia bangun dari tidurnya. Dia bangun dari matinya. Tapi sudah terlambat semuanya. Karena itulah Allah melarang wala tamutunna illa wa antum muslimun itu. Janganlah kamu mati. Nah itu. Karena kalau sudah mati, kamu adalah setelah mati, maka mati kamu tidak akan kembali pada Allah. Karena Allah itu zat yang maha hidup. Kamu harus kembali kepada zat yang maha hidup itu. Itulah konsep inna lillahi secara tarki. Kamu harus mengerti bagaimana kamu datang. Wa inna ilahi roji'un. Karena kita semuanya milik Allah. Secara tanajul, secara tarki kita harus mampu bagaimana kita pulang, sahabat. Nah, inilah sesungguhnya pelajaran yang harus kita pelajari. Adapun kehidupan di dunia ini menjadi sorga atau neraka. Sorga kepada mereka yang sudah mati dalam hidup. Karena dia sudah menjadi maf'ul. Karena dia sudah menjadi objek. Karena dia sudah menjadikan tadi semua. Allah sudah janji memberikan sorga di dunia ini kepada dirimu. Maka jangankan mati. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja. Pada saat kamu sudah tawakal. Tawakal itu mewakilkan. Artinya melepaskan egomu 50%. Maka Allah ada 50%. 50% itu sudah menjaminmu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Di dunia. Untuk rizkimu kamu tidak usah pusing sebetulnya. Maka Allah ingatkan wa'mur ahlaka bisolat. Perintahkan keluargamu. Mana keluargamu? Bukan hanya keluarga anak, keluarga istrimu. Tapi tubuhmu ini adalah keluargamu. Jadi semua. Di sini ada keluarga Imran. Ruhmu adalah Isa. Abdullah. Tubuhmu adalah Maryam. Tuh. Maka lahirkanlah Isa dari Maryam. Dari semua. Ya. Itulah kenapa dalam surat Maryam ada kaf ha ya ain shad itu. Sahabat. Itulah kenapa Maryam itu luar biasa. Karena dia sudah mengerti hakikat dirinya. Itulah Maryam adalah merupakan keluarga Ali Imran. Ya, nah itulah keluarga. Maka jadi yang disebut keluarga adalah bukan hanya keluarga yang di luar, tapi keluarga pada dirimu. Matamu adalah keluarga, telingamu, kalamu, termasuk nafasmu, wajahmu, hatimu. Adalah keluarga. Maka disitulah ada 7 sifat ma'ani dan 7 sifat maknawi. Ya sahabat. Ya. Maka Allah ingatkan kepada kita, kita harus kalau bisa. Kata Allah adalah la yadukuna fihal mauta ilal mautal ula. Itulah kita harus mati dalam hidup. Ayat ini mengawal kita kepada al-mutu qabla antamutu. Firman Qur'annya adalah kata Allah la yadukuna. Mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya. Kecuali mati di dunia. Itu mati sejroning urip. Kenapa harus mati sejroning urip? Karena pada saat kamu hidup sesungguhnya kamu tuh mati sebetulnya.
Di dunia ini pada saat kamu merasa hidup itu kamu tuh mati. Sebenarnya. Makanya kenapa segala keinginanmu tidak bisa diharapkan. Tapi sebaliknya yang negatif-negatif begitu mudah berpengaruh pada diri kita. Terutama orang Islam hari ini. Karena ada dalam kematian. Lihat kata Abah, ikan selama di laut ya hidup 1000 tahun tidak akan asin. Di pada saat kamu mati sebentar saja, garam akan masuk pada dirimu. Itulah, gapleh akan masuk pada dirimu. Judi online akan masuk pada dirimu. Dan akan digeret kepada kemaksiatan-kemaksiatan. Kenapa? Karena kamu mati pada dasarnya. Dan karena kamu mati juga tidak ada sajarotin mubarakah pada dadamu. Kaf ha ya ain shad di sini. Sajarotin mubarakah. Zaitunati la syarqiyati wala gorbiyah. Coba kamu bertani. Pohon cabai yang mati tidak akan berbuah. Pohon mangga yang mati tidak akan berbuah. Ya. Kenapa mati? Karena tidak ada cahaya. Itulah sesungguhnya kenapa segala makhluk ini hidup karena adanya cahaya. Tuh. Inilah yang harus dipahami oleh kita. Jadi disitulah sesungguhnya baginda Nabi bersabda, an-nasu niyamun, manusia itu tidur wa idamatu intabahu. Atau dalam hadis Nabi berkata tentang al-mutu qabla antamutu. Kamu harus mati dalam hidup. Dan Allah menjelaskan kaifa takfuruna billah. Tuh. Kenapa kamu itu adalah ingkar pada Allah, kufur pada Allah, tertutup untuk menyaksikan Allah. Wa kuntum amwatan, padahal dulu itu kamu tidak punya hidup, kamu hidup yang dihidupkan. Kamu wujud yang diwujudkan. Sahabat, inilah akhirnya manusia jadi makhluk jasad, inilah yang menjadikan penyebab kebahagiaan kamu tiada. Kebahagiaan kamu hilang karena mati. Apa yang bisa diraih dari makhluk mati? Pohon yang mati adalah dia akan berhenti pertumbuhannya. Boro-boro menghasilkan samroh buah. Bahkan dia pun akan tidak berguna buat dirinya. Apalagi berguna buat makhluk lain. Inilah sahabat yang harus kita bangun sekarang dari awal. Dan Abah menyaksikan dalam 200 tahun terakhir ke sini adalah manusia betul-betul ada pada puncak kematian. Pada saat dia merasa hidup. Pada saat dia merasa wujud. Pada saat dia merasa bisa mendengar. Pada saat dia merasa bisa akhirnya dia adalah mengakui sesuatu yang bukan miliknya, yang sebetulnya adalah semuanya milik Allah. Manakah antadda'iya ma laisa laka mimmalil makhlukin apa yubihi laka antadda'iya wasfahu wa huwa rabbul alamin. Allah melarangmu untuk mengklaim anak orang lain jadi anakmu. Itulah Muhammad Ahmad bin Abdullah ditegur pada saat mengakui adalah Zaid bin Harisah sebagai adalah Zaid bin Muhammad. Kamu tidak boleh mengaku-ngaku yang bukan anakmu. Kamu tidak boleh mengaku-ngaku adalah rumah yang bukan rumahmu. Tapi yang inti diajarkan oleh Allah adalah Syaitanillah menegaskan apa yubihu laka antadaiya wasfahu wa huwa rabbul alamin. Dan dia apakah boleh Allah membiarkan kamu mengakui wujudnya sebagai wujudmu. Hidupnya sebagai hidupmu, melihatnya sebagai melihatmu. Karena kalau begitu nanti kalian akan berdampak, ibadahmu akan kau akui. Sholatmu kamu akan merasa sholat. Itu nggak sadar kita, iblislah yang sholat. Pada saat berilmu, iblislah yang berilmu. Pada saat kita adalah menjadi apapun. Inilah. Maka Syaitanillah ingatkan, la tatlub iwadun ala amalin lastalahu fa'ilan yakfi minal jazai laka alal amali an kana lahu qabilan. Cukuplah sebagai balasan. Janganlah engkau meminta imbalan atas amal yang bukan engkau pelakunya. Itu. Karena al amalu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu syir'illah sibiha. Tadi pada saat dalang sedang berbuat. Inilah kenapa dalam sholat, dalam apa kita harus tubadil sahabat. Dari qasad, ta'arud, tahiyyat, ihram. Ihramlah dirimu. Matikan, itu ihram. Ihram itu bagaimana bah? Tadi, penegasan tekuk lidahmu, rapatkan gigimu sebelum sholat. Berdirilah pada sholat maktubahmu adalah di tempat kamu adalah sujud. Serahkan semuanya milik dia. Lahayun, aku tidak punya hidup. Hidupku milik engkau.
Pada saat kau katakan aku tidak hidup, maka kau hidup bersamanya. Tuh. Pada saat kau la ilmun, aku tidak punya ilmu, maka mulailah kau berada pada ilmu Allah pada dirimu. La sami'un, pada saat kau katakan aku ini budeg, maka mulailah kau mendengar dengan pendengaran Allah. Yang tadinya fana sekarang sudah jadi abqa, yang akan jadi bako dalam pendengaran Allah. Yang tadinya fana sekarang jadi abqa, yang tadinya adalah kamu adalah buta sekarang melihat dengan penglihatan Allah. Ya. Nah inilah yang harus dipahami oleh kita sahabat ya, supaya kamu mengerti apa tujuan daripada perjalanan hidup ini ya. Jadi konsep awal adalah kepada kita adalah bagaimana kita menyerahkan la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun. Tekuk lidahmu, rapatkan dalam hatimu sebelum kau takbir, karena dia tidak bisa akbar. Allah itu akbar pada dirimu kalau kamu sudah mati. Tuh. Tadi semua ya. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la maujudun bihaqqi Allah, barulah kau takbir. Maka disitulah disebut takbiratul ihram, takbir tadi semua ya. Kenapa takbir itu bukan Allahu kabir tuh, atau Allahu, tapi Allahu akbar. Dan itulah kenapa as-salat adalah lidzikri, karena itulah kata Allah. Sebenarnya adalah pada saat kamu mengingat Allah, wala dzikrullahi akbar, maka kamu akan mengerti nanti pada saatnya adalah bagaimana Allah mengatakan surat Al-Mulk adalah innallaha ala kulli syai'in qadir. Bagaimana memahami ayat surat Al-Mulk ayat 1, innallaha ala kulli syai'in qadir. Tadi ya. Bahwa sesungguhnya dia, yang di luar dia, yang di dalam pun dia, yang zahir dia, yang batin pun dia, yang berbicara dia, yang mendengar pun dia, yang meminta dia, yang dilihat, yang melihat dia, yang dilihat pun dia, yang menolong dia, yang ditolong pun dia, yang memberi dia, yang diberi pun dia. Ar-Rahman dia, Ar-Rahim dia, pemilik segala asmaul husna dia, pemilik segala sifat-sifatnya ada dia. Dialah Allah yang Maha Esa, dialah yang zahir dan yang batin. Allah meliputi segala sesuatu, dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Itulah Al-Mulk, disebut Al-Mulk adalah kerajaan, karena semua ini adalah kerajaan dalang dari semua sahabat. Silakan kamu memahaminya di level mana. Tetapi kalau kita tidak memulainya, maka kita tidak akan pernah kemana-mana dalam ibadah kita. Hanya terjebak pada sah, pada ibadah, tapi tidak masuk pada makbul, pada ubudiyah. Apalagi menunggu makjur pada abudah tadi semua ya. Karena segalanya ada pada sisi dalam. Maka konsep yang pertama al-mutu qabla an tamutu tentu adalah talqin tadi semua ya. Karena tadi adalah talqin adalah lakona yulakinu, talqinan itu adalah bagaimana kita mengembalikan. Karena tanpa talqin kita tidak bisa dzikir tadi semua ya. Yang dikatakan adalah wahiyya ala nau'aini taharatul zahir wahiyya tahsulu bima syari'ah wa taharatul batin wahiyya tahsulu aidan bitaubat wa talqin wa tasfiyati wa suluki thariqah ya. Jadi itulah sahabat, maka wudunya adalah dikatakan oleh baginda Nabi adalah man jaddadal wudu'a jaddadallahi ilahi imanahu tadi semua. Jadi harus wudu dalam nurun ala nurin, wudu syariat pada hakikat. Wudu syariat kau mencuci tangan sebetulnya kudrat iradat Allah yang kau serahkan. Wudu syariat kau berkumur, kalam Allah lah al-mutakalliman yang memberikan kamu bisa bicara. Pada saat wudu syariat kau memberikan wajah Allah lah yang kamu lihat tadi semua. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan muslimah wa ma'ana minal muslimin tadi minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin. Hidupku, matiku, semuanya ibadahku tadi semua hanya milik Dia. Itulah semuanya sudah jadi kerajaan Allah. Itulah Al-Mulk sahabat tadi semua ya. Itulah sebagai Dia sebagai Maliki Yaumiddin tadi semua ya.
Nah, kemudian yang harus kita pahami lagi adalah kenapa kita harus hidup di dalam hidup, karena Abah sering ulang-ulang, seberapa banyak pun ilmu yang kau miliki, tapi kau mati hatimu, maka engkau adalah mati. Maka itulah Tuhan saya Abdul Qadir, walaupun alfi kitab yang kau pelajari dari luar, tapi hatimu mati, maka semua yang kau pelajari itu adalah hanyalah sia-sia dari semua. Ya, maka itulah karena banyak orang mati dalam keadaan bodoh, karena dengan Allah itu cukup kosong sebetulnya. Kalaupun berilmu, ilmu Allah sebenarnya dari awal, sahabat ya. Makanya disinilah yang harus dikembalikan kita kepada Dia, ya. Sahabat ya, mungkin kita lihat saja adalah kita sekarang karena ada di tempat, maka kita akan kaji dengan kitab baik Sirul Asrar, kemudian juga Nasoihul Ibad, kemudian dan lain sebagainya, hanya rujukan saja pada kita. Yang harus dikembalikan kita yang kedua, konsep mematikan diri adalah mengembalikan. Karena pada dasarnya tubuh ini adalah hakikat hu-nya pada Allah. Hati lam akhirnya pada Allah. Kemudian adalah sifat lam awalnya pada Allah. Adapun alif adalah zatnya pada Allah. Terima kasih sahabat ya. Itulah yang harus dikembalikan. Berarti kalau begitu tubuh kembalikan ke hati. Syariat kembalikan pada torikot, torikot kembalikan pada hakikat ruhmu, hakikat kembalikan pada makrifat. Maka sering dikatakan oleh mereka, syariat mengajarkan bagaimana kamu adalah mendidik tubuh ini, memahami tubuh ini, mengembalikan. Torikot belajari mengenali diri, mengenali namanya, dari semua sifatnya. Kemudian hakikat adalah supaya kamu bisa berserah diri kepadanya. Itulah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal dirinya, dia kenal Tuhannya. Dari semua. Dan adapun ma'rifat, kamu akan kenal sejatinya si aku. Aku yang sebenarnya aku. Bukan aku palsu. Bukan aku yang justru menghalangi, adalah keberadaan dia dengan keberadaan kamu. La hijabaka illa biwujudika. Itulah kenapa dalam setiap amal, la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la maujudun bihaqilallah. Setiap tubuh ini akan isi dengan air, dengan minuman, dengan apapun. Tarik napas, tahan. Bismillahirrahmanirrahim, nurullah, nurul rabbi, bihaqqi nur Muhammad. Pada saat mandi, guyurlah yang pertama, la ilaha illallah. Dalam hati tekuk lidah, rapatkan gigi. Ya Allah, sucikan tubuh ini. Nah, maksud sucikan, kembalikan, leburkan, sucikan itu. Karena buat apa tangan dicuci? Maka tadi, karena tangan dicuci, wudhu, tapi kau tidak kembalikan sifat kudrat iradat pada tanganmu, sia-sialah, bukan wudhu namanya. Maka tidak akan pernah wudhumu itu adalah la yamassuhu ilal mutahharun. Karena mensucikan itu artinya mentauhidkan. Mentauhidkan itu artinya apa? Adalah menelanjangi diri kita, mengembalikan tadi semua ya, dari syariat, dari ibadah naik ke ubudiyah, ubudiyah naik ke abudah, dari Islam naik ke iman, dari iman buktilah dengan ihsan. Jangan terjebak pada kulit tadi semua ya sahabat, tadi semua ya. Itulah yang harus di konsep yang kedua. Tadi pertama ada penyerahan, la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, dengan tekuk napas. Konsep yang kedua dalam al-mutu qabla an tamutu adalah menyadari sesungguhnya diriku Ahmad. Maka tekuk asyhadu anni Ahmad ainul haq. Tekuk lidahmu, sebutkanlah 5 kali pada tubuhmu. Tadi semua asyhadu anni, aku bersaksi sebetulnya akulah. Tadi semua kenyataan Allah al-haq itu. Asyhadu anni Ahmad ainul haq itu. Ya, itu pun adalah konsep, adalah kematian yang kedua, al-mutu qabla an tamutu. Yang ketiga, supaya setelah kamu serahkan la hayyun tadi kedua, asyhadu anni Ahmad ainul haq, kemudian tekuk lagi lidahmu, rapatkan gigimu, adalah usolli lam jalalah tuh. Usolli lam jalalah tuh tubuhmu, ruhmu. Alif lam lamha. Ruhku ruh Allah. Tuh. Rahasiaku rahasia Allah. Tadi semua.
Kedudukanku menghadap kiblat Baitullah. Mana kiblat Baitullah? Ada kiblat syariat, ada kiblat thariqat, ada kiblat hakikat. Tapi kiblat yang sebenarnya kiblat adalah Allah itu sendiri. Itulah kiblat ma'rifat itu Allah, sahabat. Ya. Tadi itulah juga termasuk adalah penyerahan diri juga. Ya. Atau yang ketiga dalam prakteknya, bagaimana mematikan dirimu adalah tadi dengan mandi tadi. Guyurlah mandi 9. Karena tadi kata Abah surat At-Taubat surat ke-9. Itulah bagaimana kita adalah al-inabah, mengembalikan tabayat tubuh taubatan. Diri dohir adalah af'al, tiada gerak pada tubuh ini, pada sholat, pada apapun. Adalah aku hanya menyaksikan nur af'al Allah pada tubuh ini. Jelaslah dalang yang menggerakkan tubuhku dan aku sudah tubadil. Aku adalah sebaik-baiknya hamba. Aku jakatkan tubuhku untuk dia gunakan untuk menyatakan kenyataan dirinya. Bahwa dia itu maha melihat. Maka nyatalah pada penglihatanku. Pada saat aku melihat, dia melihat lewat mataku. Pada saat aku mendengar, dialah yang mendengar lewat telingaku itu. Pada saat aku berkata, dialah yang berkata lewat kalangku ini. Sahabat, dan pada saat kamu adalah wujud, dialah yang nyata wujud itu. Maka dia sudah berkata, innal abdi idha ahbabtuhu qataltuhu. Ketika seorang hamba sudah mencintaiku. Bagaimana mencintai Allah itu tadi? Aslama, berserah diri, telanjang, mengembalikan. Tabayat tubuh taubatan diri yang dohir. Karena dia Adam pada saat kamu wujud. Jadi dia tidak ada pada saat kamu yang ada. Dia mati pada saat kamu hidup. Dia budak pada saat kamu mendengar. Itulah. Maka kenapa konsep satu-satunya kata Allah. Inilah jalanku. Inilah satu-satunya konsep yang dicontohkan Rasulullah SAW. Al-mutu qabla an tamutu. Karena kalau tidak begitu sahabat, maka bagaimanapun adalah kamu berilmu, beramal, jadilah Barsiso, Balham bin Baura. Bagaimanapun kamu berilmu, jadi dia. Bagaimanapun kamu ada kaya, jadilah Salabah dan Korun. Bagaimanapun kamu menjabat, jadilah Fir'aun. Karena yang ada hanya diri dohir dari semua. Muncullah ibadah itu sebagai iblis. Merasa pintar, merasa tinggi, merasa hebat, merasa lebih baik, merasa sudah sholat, merasa sudah puasa. Nah itulah jebakan-jebakan yang sebetulnya harus dipahami. Ya. Jadi kita harus kembalikan lagi bahwa sesungguhnya karena Allah ala syai'a ma'ah wa huwal ana ma'alaikan. Dahulu Allah ada. Nah yang ketiga dalam praktek. Abah suka buat contoh. Ingat. Banyak orang takut membuat perumpamaan. Kepada Allah jangan buat perumpamaan. Allah sendiri penuh Al-Quran itu 99% ada perumpamaan. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas. Wa ma ya'kiluha ilal alimun kata Allah. Allah buat perumpamaan. Nah sampai muncullah diskusi kata Allah. Aku mengajari manusia dengan perumpamaan. Dan aku mengajari binatang dengan cabukan. Maka marilah kita buat perumpamaan. Tadi semua ya. Maka Abah tadi, bagaimana cara memandikan dirimu? Kesadaranmu ini inilah al-abid wal ma'bud kata Abah. Gelas kaca dan kaca. Inilah yang harus dipahami. Gelas kaca ini adalah fiilnya, af'alnya, perbuatan si kaca. Kenapa? Karena dia ingin kenali dari semua. Ya. Nah kenapa dia kaca itu berubah lagi menjadi kaca mobil? Karena dia pun ingin dilihat dalam wujud yang lain. Kenapa kaca itu berubah jadi kaca spion? Karena dia pun ingin dikenali dalam wujud yang lain, sifat yang lain. Paham itu? Pada saat kaca sudah menjadi kaca spion, kaca sudah jadi kaca rumah, kaca jadi kaca mobil, kaca sudah jadi kacamata, kaca berubah jadi piring, kaca berubah jadi apapun, kaca berubah jadi gelas. Pahamilah. Adharu wisnadirkan kaca, wujuda kulla syai'in. Wujudnya segala perkara, apapun itu wujudnya. Yang tertipu dengan bentuk dan rupa, agama, keyakinan, dan lain sebagainya. Kalau kamu mau berjalan pada dia. Tuh. Betul dia sampaikan untuk tugas syariat. Oh ini iman, ini kafir, ini tauhid, ini halal. Betul. Tapi itu adalah merupakan pelajaran di pinggir kepada kita. Maka Allah ingatkan wa minan nasi may ya'budullah ala harfin. Ada manusia, sebagian manusia
menyembah Tuhannya dengan pinggirnya, dengan hurufnya. Dari semua. Akibatnya kata Allah, wahum yasabuna annahum yusinuna sun'a. Maka apa yang dilakukan hanya sia-sia. Dan sholatnya hanyalah siulan dan tepuk tangan. Wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasdiyatan. Fadukul adaba bima kuntum takfurun. Kenapa dia sia-sia? Karena yang dia lakukan hanya sebatas mengenali masjid di luar diri. Tapi tidak pernah menjadikan bahwa masjid di dalam diri. Dari semua. Ya. Bahwa sesungguhnya adalah yang dikatakan adalah apa namanya masjid yang sesungguhnya tadi adalah diri tubuh kita, itulah masjid. Innama ya'muru masajidallah. Inilah jadikan masjid. Kalau ini masjid udah beres, marilah kita berjamaah di masjid itu. Supaya kita bisa bersatu. Satu rasa, satu napas, satu hidup, satu cinta. Kenapa, wahai gelas kaca, kamu menganggap rendah kepada kaca spion? Wahai gelas kaca, kenapa kamu menganggap rendah kepada kaca mobil, kaca rumah? Kalau seandainya semuanya hanya kaca. Wahai air, kenapa kau yang bertuliskan aqua, kenapa kau rendahkan air yang bertuliskan fit? Kenapa kau rendahkan? Kenapa kau tidak mampu melihat air pada botol yang bertuliskan fit, le mineral, aqua? Pada dasarnya sesungguhnya adalah dia sedang mengajarkan sebenar-benarnya yang ada itu bukan botolnya, bukan merek botol, tetapi ada akulah sang kehadiran sang air itu yang memberikan rahmat dari kehilangan kepada adalah kebahagiaan kepada dirimu, sahabat. Ya. Tapi manusia sudah terjebak pada kulit, ya, dan dia hanya terjebak pada nama. Itulah Nabi bersabda, man abdal asma dunal ma'ana fahuwa kafir. Kamu tahu nama, tapi tidak tahu barangnya, maka kamu tertutup dari melihat Allah itu, sahabat. Ya. Maka penyebab semua ketidakbahagiaan kita ada pada diri yang dohir ini, sahabat. Sekali lagi, la hijabaka illa biwujudika. Dan lebih parahnya lagi, manusia tidak menyadari sangkaan yang kamu ungkapkan itu adalah akan menjadi doa pada dirimu. Karena bahwa sesungguhnya sebenar-benarnya gelas kaca adalah kaca. Maka si gelas kaca ini untuk mematikan dirinya, dia mengatakan, la hayun, aku tidak hidup kecuali hidupku pada hidupnya si kaca. Tadi, la ilmun, aku tidak berilmu kecuali ilmuku, kata si gelas kaca, pada ilmunya si kaca. La basirun, aku tidak bisa melihat kecuali penglihatanku karena melihatnya si kaca. La mutakallimun, aku ini bisu kecuali aku bicara karena bicaranya si kaca. Sampai di ujungnya, la qadirun, la muridun, la mutakalimun, la maujudun. Aku tidak maujud kalau bukan kepada wujudnya si kaca. Dari semua. Itulah syaitan ingat ad-harawi sengadharkan Allah. Wujuda kulla syai'in. Wujudnya segala perkara li annahu karena satunya Allah. Satunya kaca. Al-batin. Batinlah kaca pada gelas kaca. Batinlah kaca pada kaca spion, batinlah kaca pada kaca rumah, batinlah kaca pada kaca mobil. Tapi tugas daripada si gelas kaca, si spion, si kaca mobil, si kaca rumah adalah bagaimana watoh dan harus mampu menghilangkan wujuda kulla syai'in yang tadi rupa-rupa tadi semua. Dia yang sedang menyamar, dalang yang sedang menyamar jadi Arjuna, dalang yang sedang menyamar jadi Rahwana. Sebenar-benarnya Rahwana juga adalah Arjuna. Sebenar-benarnya Rahwana juga adalah apa namanya Rahwana adalah Arjuna. Arjuna adalah Rahwana. Dan sebenar-benarnya Rahwana dan Arjuna adalah dalang. Karena dia ingin dilihat dalam segala sifat kesempurnaannya. Pada jalalnya, pada koharnya. Ataukah pada jamal dan kamalnya. Inilah kesempurnaannya, sahabat. Inilah tauhid. Maka kenapa Nabi selalu mengadakan adalah utlubul ilma, utlub tolaba, carilah ilmu. Ada ilmu yang betul-betul, ilmu tauhid dari semua, ya. Dan inilah dari awal pun adalah bagaimana kita ada syuhudul kasrah bil wahdah, menyaksikan segala yang banyak ini pada dia yang satu. Syuhudul wahdah bil kasrah, menyaksikan dia yang satu pada segala yang banyak. Syuhudul wahdah fil wahdah,
menyaksikan dia satu pada dia yang satu. Tadi semua ya. Yang melihat, yang dilihat. Yang meminta, yang diberi. Yang berdoa, yang amin. Yang menuju, yang dituju. Yang melihat, yang dilihat. Yang memberi, yang diberi. Tuh. Kalau sudah begitu, adakah yang buruk di dunia ini? Dari semua sahabat. Jadi inilah kenapa saya Muhyi Pamijahan dengan kitab Jami'ul Mughni itu mengajak kepada kita. Bukan hanya terjebak pada ibadah, tapi harus naik adalah kepada ubudiyah supaya makbul, dan nanti naik lagi ke atas kepada abudah supaya makjur. Isra, Mi'raj. Yang Isra syariatnya Allah, yang Mi'raj juga adalah Allah. Tuh, sahabat. Maka itulah kenapa bi'abdihi, berarti dohiron wa batinan. Dohirnya dijalankan, batinnya pun diterbangkan. Begitu, ya. Maka disitulah maka akan sudah jam'u dari semua, ya. Jadi bukan hanya kamu ngejar-ngejar kematian hari Jumat dari semua, ya. Tapi jam'u. Mati hari Senin pun adalah Jumat. Mati hari Selasa pun Jumat. Mati hari bulan Muharram pun Ramadan tadi. Mati bulan apapun adalah merupakan dari semua, ya. Pak, tolong jangan berisik, Pak. Kresek itu dari semua, ya. Itulah ya sahabat yang harus dipahami. Tadi semua, ya. Jadi itu Pak, maaf ya, maksudnya kresek itu bunyi ke sini, kresek gitu. Hari semua. Itu ya yang harus dipahami oleh kita. Ya. Kemudian maka kalau seandainya sudah kamu menyerahkan mati, karena kalau kamu nggak mati, kamu itu bangun dalam kematian nanti, gelap dari semua, ya sahabat. Abah barangkali kalian yang belum bisa pakai syafna gitu disaksikan oleh kamu, bagaimana mereka yang keluar ruhnya dalam keadaan buta. Nah, Abah kasih tahu, ya. Mereka itu buta, bisu, budeg, tuli, dan hidup sendiri dalam kegelapan. Itulah yang disebut dengan alam barzah, ya. Yang harus kalian pahami. Maka oleh karena itu, supaya kalian bangkit dalam keadaan hidup, matikan sekarang. Supaya kalian bangun dari tidur, jangan menunggu kematian, ayo matikan dari sekarang. Bangunlah dari tidur. Amaliyahnya sudah Abah ajarkan, bagaimana cara mandinya, segalanya sudah Abah ajarkan, istinjanya dari semua. Kemudian bagaimana cara makannya, cara minumnya, itikodnya. Itulah yang harus dibangun oleh setiap diri yang betul-betul merindukan Allah. Karena kalau tidak begitu sebetulnya adalah kamu tidak merindukan Allah. Siapa yang merasa hidup dan tidak mau menyerahkan hidupnya, kamu itu tidak merindukan Tuhan. Padahal Tuhan sangat merindukanmu. Padahal pada saat engkau mempanakkan dirimu, mematikan dirimu, dia begitu menyambut. Maka dalam sebuah hadis kursi, siapa yang berjalan kepadaku adalah dengan berjalan, aku menyambutnya berlari. Siapa yang berjalan kepada aku adalah meminta setetes air, aku berikan samudra, kata Allah. Siapa yang meminta adalah selembar daun, aku berikan hutan belantara. Itu bayangkan. Saking dia, pada saat kamu memfanakan dirimu, dia datang kepadamu, menjemputmu dengan berlari, sahabat. Nah, tetapi itulah Syekh Amin Al-Qurri mengatakan, orang yang tidak mau mengenali dirinya, sama saja dengan tidak mau bertemu dengan Allah. Jadi itu ya masalahnya. Lihat dalam halaman kitab Tanwirul Qulub, Syekh Amin Al-Qurri mengatakan, orang yang tidak mau mengenali dirinya, sama dengan tidak mau adalah mengenali Tuhannya. Orang yang tidak mau mengenali Tuhannya sama dengan orang yang tidak mau pulang pada Tuhannya. Nah, inilah yang terjadi, adalah ironis yang terjadi hari ini. Orang terjebak hanya pada baca kitab, terjebak pada ritual, terjebak pada khotaman manakiban, tapi Allahnya tidak ada pada sisimu. Tadi semua, ya. Maka inilah sahabat, maka persoalannya adalah pada diri kita pada saat segalanya adalah, maka Syekh Athaillah mengatakan mataroka minal jahli syai'an man aroda ayyahdusa
fil waqti ghairu ma adharahullahu bihi, sangatlah dungu orang yang menginginkan terjadinya sesuatu pada waktu yang Allah tidak kehendaki. Pada saat Allah berkehendak, pada saat kamu adalah sudah fana, mati dirimu. Nah itulah konsep ya. Jadi kita kenapa baginda Nabi bersabda an-nasu niyamun wa idza martu intabahu, itu sahabat. Nah, kalau sudah di posisi itu ya, kalau kamu sudah benar arih nafsaka minat tadbir fama qoma bihi ghairuka anka la taqum bihi li nafsika. Istirahatkan dirimu dari mengatur apa yang sudah dilaksanakan oleh selain dirimu. Karena tadi pada saat kamu tubadil, kamu pasrahkan, dia yang mengerjakan tadi semua. Maka kata Abah, inilah enaknya pada saat dengan konsep adalah al-mutu qoblan tamutu. Adalah maka sekarang ya adalah yang ngurus kebunmu, yang memandikanmu, semua, yang menggosokkan gigimu, yang menyuapimu, segalanya, yang ke kantor, yang jadi satpam, yang jadi polisi, kalau kamu sudah tubadil. Tapi kalau seandainya kamu yang melakukan, ya dia serahkan pada dirimu. Inilah kenapa hari ini, terutama dari kita yang mengaku dirinya Islam tapi tidak pernah mengaslama, dia tidak salimah, tidak bahagia hari ini, tidak selamat hari ini. Sahabat, itulah akhirnya waman a'radha an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Sempitlah, sempit rezekinya, sempit kebahagiaannya, sempit dadanya. Dikasih setetes kopi pun sudah hitam dadanya. Timbullah ketidakbahagiaan, gelisah. Gelisah itu di dadamu adalah karena terlalu sempitnya ruang kamu dalam ini semua ya. Inilah sahabat adalah konsep yang sesungguhnya. Maka fama qoma bihi ghairuka anka la taqum bihi li nafsika. Dan laksanakan, marilah kita serahkan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jadi Allah itu begitu. Kamu kerjakan, dia. Kalau kamu yang ada, dia tidak ada. Kalau kamu yang kerja, dia lepaskan. Maka tadi, pada sahabat tadi yang yang tadi WA, mungkin telepon ke Abah, begitu pulang, masalah anaknya. Jangan kau akui anakmu itu milikmu. Itu aja masalahnya. Kenapa anakmu sekarang melawanmu? Karena kau anggap anak itu milikmu. Jangankan pada dirimu, pada Nuh sekalipun, anaknya akan melawan dirinya. Walaupun Allah sudah berkata, laisa min ahli Nuh, mereka bukan anakmu. Itulah sahabat. Kau merasa bisa membiayai anakmu, kau akan sengsara. Kau bisa merasakan, bisa membuat anakmu lebih baik, kau akan sengsara. Ingat kata Allah, anak itu bukan milik kita. Ya. Tapi kenapa kata Imam Syajili, anak itu dinisbatkan kepada kita? Hanyalah untuk wasilah saja. Ingat itu. Makanya segalanya adalah tidak ada anakku. Tidak ada. Semuanya milik Allah. Tadi. La yamliku li nafsihi. Tadi semua. Darrahu wala naf'an wala mautan. Wala hayatan wala nusur. Tadi semua. Kalau nggak begitu kamu gelisah. Tidak bahagia. Sedikit saja masalah anakmu menderita. Sampai ada orang tua datang kepada Abah. Seandainya saya bisa masukkan dia ke perut saya, batu. Kan? Disinilah karena kamu merasa memiliki, Allah biarkan. Kalau usahamu milikmu, Allah biarkan. Kalau kerjaannya milikmu, Allah biarkan. Itulah makna daripada ya wakil, ya wakil, ya wakil. Jangan ngomongnya ya wakil, tapi kamu yang ngerjakan. Tadi semua, ya. Disinilah itikad bagaimana adalah tadi. Kenapa Allah mengatakan alam nasrah laka sodrok itu. Menggunakan istifham. Karena ingin menjelaskan milik siapa kamu itu. Nah inilah. Apakah kamu pada isim fa'il atau isim maf'ul. Apakah posisi wayang atau pada dalam. Karena selama pada posisi wayang. Pasti semua manusia itu akan masuk ke dalam golongan rogibin. Dari semua. Ya, rakus sahabat. Ya, inilah yang harus dibangun. Nah, maka itulah penghalang satu-satunya diri kita adalah diri kita sendiri, sahabat. Tidak ada penghalang. Kalau sudah begitu, sesungguhnya Tuhan tidak menuntut ilmu kepadamu sebenarnya. Maka ilmu ma'rifat itu adalah, ma'rifat itu akan datang dari Tuhan yang mengenalkannya dirimu pada saat kau nafikan dirimu, ya hadir padamu. Itu yang disebut oleh Syaikhul ada idza fatahala kawijatan minat ta'arufi
fala tubali ma'ha in qalla amaluk fa innahu ma fatahalaka illa huwa yuridu ayyata'arrafa ilaika. Tadi semua. Alam ta'lam anna ta'arrufa huwa muriduhu alaika wal amalu anta muhdiha ilaih. Tadi semua ya. Wa aina ma tuhdihi ilaihi mimma huwa muridu alaika. Tadi semua. Apabila Allah membukakan suatu pintu ma'rifat bagimu, jangan hiraukan. Karena nggak ada hubungannya. Pada saat tidak ada manusia sampai pada Allah dengan amalnya. Tiada manusia sampai pada Allah dengan ilmunya. Tiada sampai manusia dengan ilmu ma'rifatnya. Tapi manusia hanya bisa pulang kepada Allah oleh Allah. Dan inilah contoh oleh. Nah bagaimana oleh Allah itu? Bukan berarti nunggu Allah saja mengantar, tidak. Karena Dia adalah sang kehadiran. Pada saat kau matikan dirimu. Itulah Allah mengatakan ittaqullah. Telanjanglah ittaqullah itu. Bukan hanya bertakwa. Telanjanglah. Tobatlah. Lepaskanlah. Kembalikanlah. Fanakanlah. Gitu loh. Supaya aku mengurusmu sebetulnya. Dari awal. Ya. Ittaqullah haqqa tuqatih. Wala tamutunna illa. Wala tamutunna, jangan mati kecuali kamu sudah takwa, kecuali kamu sudah tadi dibalut dengan sibghatullah, balutan Tuhan. Tadi kiswah unsuriyah pada ruh jismanimu untuk memandang wajah Tuhan di dunia ini dengan ruh al-qudsi, dengan ruh jismanimu.